Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Selvia Putri dari Kantor Pertahanan Kota Bandar Lampung dan peserta latihan dasar CPNS golongan 3 Kementerian ATR BPN. Di sini, saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Semoga bermanfaat. Di dalam materi komitmen mutu, kita diwajibkan untuk memahami konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas menurut Richard L. Duff, sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Konsep efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik yang menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak, pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial. Dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik, misalnya memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing, kompeten pada bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan, menguasai teknik pelayanan prima dengan memberikan layanan prima yang bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Berikut efektivitas dan efisiensi layanan komunikasi massa. Untuk kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dewasa ini masih banyak yang tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masih banyak ditemui berbagai praktik penyimpanan yang dilakukan oleh oknum aparatur yang tidak bertanggung jawab ketika mereka memberikan layanan publik. Pelayan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Perubahan dalam pelayanan menuntut adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, sehingga tuntutan akan adanya pembangunan budaya mutu sudah mutlak. Posisi pegawai ASN sebagai aparatur memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur bekerja untuk kesejahteraan dan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang adil dan bermutu. Faktor-faktor yang bisa menjadi pendorong sekaligus penghambat upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu antara lain perubahan pola pikir aparatur, pergeseran budaya kerja, perbaikan tata kelola pemerintah. Pelayan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan lebih lanjut mengatakan bahwa pelayanan publik yang bermutu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif. Inovasi dapat menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, menambah keuntungan, memperkuat organisasi dalam meningkatkan daya saing di era ekonomi global, meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Inovasi juga penting untuk keluar dari situasi pasar yang lambat dan stagnan menjadi beralih kepada area operasional lain. Aparatur yang kreatif akan tercermin dari perilakunya memiliki dorongan kuat untuk senantiasa mencari kebaharuan, menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada, dan menciptakan keunikan yang berujung pada lahirnya karya inovatif. Kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir kreatif dan memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai customer. Layanan yang diberikan dapat diberikan manfaat dan nilai tambah yang sesuai dengan harapan mereka. Berpikir kreatif menunjukkan kemampuan orang untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Proses berpikir
Berpikir kreatif membutuhkan daya imajinasi yang tinggi, yang mampu keluar dari rutinitas atau berbeda dari kebiasaan sehari-hari. Kesimpulan dari komitmen mutu adalah aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian dan memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setiap aparatur meski memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya dan bahkan berbeda pendapat, demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara untuk menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Untuk tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Untuk tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Ciri-ciri korupsi. Korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan terakhir yaitu mengkhianati kepercayaan. Penyebab-penyebab korupsi yaitu penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis-jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kata kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi adalah internalisasi integritas pada diri sendiri dan hidup, atau bekerja dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas dengan baik. Identifikasi nilai dasar anti korupsi memberikan nilai-nilai dasar anti korupsi yang prioritas dan memiliki signifikan yang tinggi bagi Anda. Dengan jumlah nilai yang semakin sedikit, maka proses internalisasinya lebih mudah, karena Anda dapat memfokuskan sumber daya waktu dan energi yang Anda miliki. Penyelarasan nilai anti korupsi dengan nilai-nilai organisasi merupakan kontribusi Anda untuk mengetahui apakah nilai-nilai organisasi yang akan menjadi tempat Anda bekerja telah selaras dan menampung secara maksimal nilai-nilai dasar anti korupsi. Keselarasan tersebut akan mengurangi dilema etik dan menjadi payung bagi kontribusi Anda dalam membangun sistem integritas. Penanaman nilai integritas dapat dilakukan dengan pendekatan beragam cara, diantaranya melalui kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Tingkat permanensi, penanaman ataupun perubahan sikap dan perilaku melalui pendekatan internalisasi akan lebih permanen dibandingkan dengan identifikasi dan kesediaan. Nilai, keyakinan, kebiasaan, dan konsep diri manusia terdapat pada area bawah sadar. Untuk melakukan penanaman atau perubahan nilai, keyakinan, kebiasaan, dan konsep diri perlu dilakukan dengan pendekatan atau teknik khusus yang cocok untuk bawah sadar. Beragam jenis dan bentuk sistem integritas untuk menjaga suatu organisasi mencapai tujuannya secara berintegritas, diantaranya kebijakan perekrutan dan promosi, pengukuran kinerja, sistem dan kebijakan pengembangan SDM, pengadaan barang dan jasa, kode etik dan pedoman perilaku, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, program pengendalian gratifikasi, dan lain-lain. Menanamkan integritas dan membangun sistem integritas merupakan suatu kerja yang simultan, sampai terbentuknya budaya integritas di organisasi.
Dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuannya dan menjaga individu dalam organisasi, maka kematangan pelaksanaan programnya dilaksanakan secara optimal lewat tahapan. 1. Not performance, belum ada kinerja. 2. Ad hoc, sementara reaktif mendadak. 3. Plain, terencana dan terorganisasi dengan baik. 4. Institutionalize, menyatu dengan sistem organisasi. Yang 5. Evaluasi, telah dapat dievaluasi. 6. Optimize, dapat dioptimalkan.